Gus Barul Amal, silakan untuk menyampaikan refleksinya terkait Gus Dur dan hukum 2 menit. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih pada panitia yang sudah melibatkan saya dalam kegiatan malam hari ini. Tidak lupa juga kepada seluruh pengisi acara yang luar biasa dan guru-guru saya semuanya, dan kepada peserta yang hadir pada malam hari ini yang saya cintai dan saya banggakan. Momen malam hari ini hujan di tengah malam. Kalau dalam idiom bahasa Inggris itu ada istilah namanya a blast from the past. Jadi mengingatkan ingatan saya pada masa lalu. Saya itu dulu pernah ketemu dengan Gus Dur ketika saya masih mungkin SMP kelas 1 waktu itu di rumahnya Mbak Nurjen di Cermaigiri dengan suaminya namanya Pak Makmun. Waktu itu saya bertemu dengan Gus Dur dan karena saya masih kecil, jadi saya belum terlalu memahami bagaimana sepak terjangnya. Tetapi bersyukur bahwa pada waktu itu Gus Dur berkenan untuk mencium kening saya. Nah, teman-teman, malam hari ini semoga kalau kata istilah itu kan, kalau kata hadis itu setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya nanti di akhirat kelak. Semoga dengan kita menghadiri acara ini, di akhirat nanti kita akan bertemu dengan Gus Dur. Dan karena Gus Dur begitu mencintai Rasulullah SAW, kita berharap bahwa kita nanti dengan bertemu dengan Gus Dur lalu bisa bersama-sama dengan Rasulullah di akhirat kelak. Oke, refleksi saya sebagai anak muda, saya akan, karena saya dari hukum ya, maka ketika orang hukum berbicara itu dia perlu dasar dulu sebelum menampilkan bukti-bukti. Sederhananya seperti itu. Jadi menurut Hannah Arendt, seorang filsuf dari Jerman, dia berkata bahwa kemanusiaan itu hanya akan bisa hidup apabila 3 profesi terkait dengan kebenaran itu bisa terawat dan terjaga. Nah, 3 profesi itu menurut Arendt, yang pertama adalah filsuf, yang kedua adalah pers, dan yang ketiga adalah profesi penegak hukum. Jadi di bidang filsuf kita ketahui, di bidang pemikir, Gus Dur adalah pencetus Lakpesdam yang melahirkan pemikir-pemikir kritis dari NU yang kemudian menjadi referensi alternatif kebenaran ketika kebenaran itu cenderung dimonopoli oleh kaum-kaum politikus pada waktu itu. Gus Dur juga mendirikan Fordem, di mana di situ diisi oleh begitu banyak aktivis-aktivis yang kita tahu. Ada Rocky Gerung, seorang dosen filsafat, lalu ada Fran Magnus Suseno juga di dalamnya, dan ada Rahman Toleng. Dan Fordem itu menjadi salah satu ruang tercetusnya reformasi. Di bidang pers, kita tahu Gus Dur seorang penulis dari dulu. Beliau begitu kritis dengan gaya menulisnya yang unik dan menarik, yang sampai hari ini ketika saya membacanya seakan seperti terbawa pada kenangan-kenangan di era di mana ketika Gus Dur menulis. Gus Dur juga menjadi tokoh yang kemudian membela media ketika ada pemberedelan di Orde Baru. Dan jasanya yang paling besar untuk kebebasan pers, kalau kita ingat Gus Dur pernah membubarkan Departemen Penerangan pada waktu itu yang dianggap sebagai sarana pemerintah dalam membungkam kebebasan pers. Di bidang hukum, ini yang terakhir. Di bidang hukum, Gus Dur itu jasanya sangat besar. Pertama, memisahkan TNI dan Polri, yang dengan begitu Polri bisa independen dan bisa menegakkan hukum secara equality before the law. Lalu Gus Dur juga menjadi inisiator di mana Mahkamah Agung kemudian menjadi satu atap. Kalau kita ingat dulu Pengadilan Agama ada di bawah Kementerian Agama, lalu Pengadilan Militer berada di bawah militer dan Departemen Kehakiman mungkin waktu itu, tapi saat ini semuanya berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Nah, itu salah satu inisiator beliau. Karena waktu saya diklat di Bogor itu, saya lihat
Pusdiklat di Mahkamah Agung itu didirikan di eranya Gus Dur, diresmikannya. Lalu yang selanjutnya tentu yang tidak mungkin kita lupakan adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai satu ruang yang membuat orang-orang yang mencintai NKRI ini bisa merawat bangsa ini dengan cara menjaga agar semua undang-undangnya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Mahkamah Konstitusi adalah ruang itu. Dan kita tahu dari aktivis dan kalangan-kalangan minoritas begitu sangat memanfaatkan Mahkamah Konstitusi, dan hasilnya mungkin sampai hari ini begitu banyak putusan-putusan yang kemudian membuat kita merasa ini adalah Indonesia. Nah, dari ketiga tadi profesi-profesi tadi yang disampaikan Eren, kemudian diterjemahkan Gus Dur dalam perilaku, saya sebagai anak muda, mungkin juga harapan saya sebagai warga Indonesia dan sebagai bagian dari teman-teman, berharap bahwa kita bisa mengatakan hari ini Indonesia besar karena salah satunya adalah karena Gus Dur. Dan Gus Dur besar karena istiqomah. Dan salah satu keistiqomahan Gus Dur adalah memegang prinsip alladzina yanzuruna ilal ummah bi'aini rahmah. Memandang semua umat manusia itu dengan wajah yang penuh kasih sayang. Itu saja dari saya, Mbak Nurul Barul Ulum. Semoga cukup dan semoga bisa mewakili pendapat anak muda pada umumnya. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wa najah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.